Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramizah, absen 27 dari kelas 11 MIPA C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, pentingnya, dan contoh-contoh toleransi. Nah, langsung saja masuk ke materinya, pengertian toleransi. Toleransi atau toleran secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Nah, pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sifat manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang saling menghormati dan menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh antar individu maupun antar kelompok dalam suatu lingkungan masyarakat maupun lingkungan yang lainnya. Nah, saya akan menjelaskan lagi tentang pentingnya toleransi. Toleransi merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran-ajaran agama. Nah, termasuk agama Islam salah satunya. Adanya sikap toleransi akan memudahkan mencapai kata mufakat dalam suatu keputusan yang dari sebuah persoalan yang ada. Nah, setiap pendapat orang itu kan berbeda-beda. Maka dengan adanya perbedaan tersebut akan tercipta kemufakatan yang adil untuk semua golongan. Nah, dengan demikian antar umat beragama yang berlainan akan terbiasa hidup saling rukun. Nah, yang berikutnya ada contoh-contoh toleransi. Nah, contoh perilaku toleransi di sini saya akan menyebutkan 5 saja, padahal contoh aslinya banyak. Nah, yang pertama adalah menghormati tetangga atau teman yang sedang beribadah. Nah, itu juga termasuk salah satu contoh toleransi. Lalu ada bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Lalu ada menolong tetangga walaupun berbeda agama yang sedang mengalami kesulitan. Nah, terus ada menghargai dan menghormati kepercayaan keagamaan umat yang berbeda agama dengan kita. Nah, lalu ada mengadakan silaturahmi kepada tetangga yang berbeda agama. Nah, dan sebenarnya toleransi itu bukan cuma dalam keberagaman agama saja, tapi juga bisa toleransi terhadap suku atau ras yang berbeda. Selanjutnya, ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya toleransi. Yang pertama ada surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 256 yang berbunyi La ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqadis tamsaka bil urwatil wusqa lingfisama bahawallahu sami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sehat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat atau Islam yang tidak akan putus, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi maksud dari ayat yang tadi yaitu berkenaan dengan Husain dari golongan Ansar suku Bani Salim bin Auf yang mempunyai 2 orang anak yang beragama Nasrani, sedangkan ia sendiri seorang Muslim. Jadi ia bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah saya paksa kedua anak itu karena mereka tidak taat kepadaku dan tetap ingin beragama Nasrani? Lalu Allah menjelaskan jawabannya dengan ayat tersebut bahwa untuk masuk Islam itu tidak ada paksaan. Jadi dari Islam sendiri itu nggak ada paksaan. Ayat kedua ada dari surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman sya'i'a falyu'min wa man sya'a falyakfur inna a'tadna lizolimina naron ahata bihim suradiquh wa in yastagiyasu yugosu bima ingkal muhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wasa'at murtafaqo. Artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum,
niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Jadi maksud dari surat ini, hidayah ada di Allah, maka tugas umat Islam hanya menyampaikan dakwah. Jika dakwah diterima ataupun ditolak, maka hal yang mesti dilakukan adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah. Bentuk toleransi dalam ayat ini adalah tidak memaksakan hidayah atas seseorang, namun hanya menyampaikan bahwa atas orang-orang yang zalim atau yaitu yang mengingkari dakwah, maka Allah mengancam atasnya neraka. Jadi kita itu nggak dibolehkan untuk memaksa, kita hanya mengingatkan, menyampaikan dengan cara yang baik, bukannya memaksakan kehendak, karena itu juga nggak dianjurkan di Islam. Hadis tentang pentingnya perilaku toleransi. Yang pertama ada hadis riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Ani beni Abbasi kola kila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayyul adayani ahabbu ilallahi kola hanifiyatu samha. Ia berkata, ditanyakannya kepada Rasulullah, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah Asamhah, yang artinya yang lurus lagi toleran. Yang kedua ada dari Rasulullah, yang berbunyi, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala rahimallahu rajulu samha iza ba'a wa iza staro wa iza tazo. Artinya, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan perkara. Yang B adalah menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan. Manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nafsu. Nah, dengan nafsu tersebut, manusia dapat merasakan cinta dan benci, persahabatan dan permusuhan, serta kebahagiaan dan kesengsaraan. Permusuhan dikarenakan oleh rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Permusuhan di antara manusia biasanya didasari oleh rasa dengki dari hal-hal duniawi yang dikarenakan oleh perbedaan ideologi dan perbedaan keyakinan. Nah, di akhir-akhir ini banyak sekali orang yang melakukan tindak kekerasan hanya karena disebabkan oleh perbedaan opini, pemahaman, atau keyakinan. Nah, karena perbedaan keyakinan dan pemahaman ini, banyak orang yang menghujat dan akhirnya malah melakukan tindak kekerasan. Nah, contoh-contoh menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu menghargai perasaan orang lain. Jangan sampai orang lain itu tersinggung dengan apa yang kita ucapkan. Yang ketiga, bersikap toleransi dalam hal beragama maupun berteman. Dan yang keempat adalah selalu menghindari diri dari sikap angkuh, egois, dan sombong. Berikut adalah dalil Al-Quran tentang menghindari diri dari perilaku dan tindak kekerasan. Dalil pertama ada pada Quran Surat Al-Maidah ayat ke-28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Nah, pada ayat ini berisi tentang ajakan untuk umat muslim agar senantiasa menghindari kekerasan dan mengutamakan perdamaian. Dalil kedua ada pada Quran Surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma
inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Nah, pada ayat ini berisi tentang larangan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan agama. Maksud dibenarkan agama di sini adalah kita boleh membunuh seorang pembunuh. Karena jika kita membunuh seorang pembunuh, maka secara tidak langsung kita menyelamatkan manusia yang lain. Lalu membunuh satu jiwa tanpa sebab sama seperti membunuh seluruh manusia atau dosa besar, dan menyelamatkan satu jiwa sama seperti menyelamatkan seluruh manusia. Contoh hadis yang menerangkan tentang menghindari diri dari tindak kekerasan. Yang pertama ada dari hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berbicara keji dan kotor. Hadis kedua ada dari hadis riwayat At-Tirmizi juga yang bunyinya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dari dua hadis tersebut dijelaskan bahwa ke akhlak yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik nanti akan menolong kita saat hari kiamat. Lalu yang poin yang kedua, sudah menjadi kewajiban bagi seorang orang yang beriman untuk menghindari tindakan kekerasan. Selain karena setiap orang beriman adalah saudara, tindakan kekerasan merupakan tindakan yang tercela dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan mempersulit kehidupan di akhirat. Dalam kehidupan sekarang ini masih banyak terjadi tindakan kekerasan seperti KDRT dalam rumah tangga, bullying di sekolah, dan tawuran dalam masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan diri jauh dari Sang Pencipta. Bagaimanapun alasannya, tindakan kekerasan tidak dibenarkan dalam Islam. Yang dikhawatirkan apabila pelaku dari tindak kekerasan tersebut tidak segera bertaubat, karena nanti dia bisa mendapatkan kesulitan di kehidupannya di akhirat.